Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-22 sampai 25. Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian, yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian, yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Judul renungan kita hari ini adalah Konsisten dalam mengejar tujuan, ditulis oleh Barbara Lata. Sahabat suara kasih, setelah menatap layar komputer selama berjam-jam, saya mematikannya, untuk menghindari kursor yang berkedip di halaman kosong. Rasa frustrasi saat menulis sangat mengganggu saya, seiring dengan masalah di area lain dari hidup saya. Pembacaan Alkitab juga saya lakukan secara acak dan tanpa latihan. Saya tidak tahu kenapa muncul ketidakpuasan di dalam hati saya. Suatu kali saya membaca tentang masa beristirahat dalam bahasa Ibrani. Saya merenungkan pelajaran itu, dan berpikir lebih dalam tentang masa beristirahat Tuhan. Beristirahat berarti mendengarkan, menyerap dan mematikan segala sesuatu kecuali firman Tuhan. Saat saya beristirahat, saya bisa mendengar, dari hati saya terdengar suara. Kuncinya adalah konsistensi. Bapa Surgawi memberitahu saya, bahwa pencapaian bergantung pada ketekunan untuk mengejar tujuan. Tekad saya hari itu adalah mulai bangun pagi-pagi, untuk membaca Alkitab dalam keheningan hari itu. Saya memulai jadwal menulis regular dan debut tertiup dari komputer. Pada awalnya mesin komputer agak melengking,
karena tidak digunakan selama berbulan-bulan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Paulus menjalani kehidupan yang disiplin secara konsisten. Bahkan saat dia menganiaya orang-orang Kristen, dia tidak pernah goyah dari tujuannya. Dia berpikir hasrat yang salah tempat itu akan mendorongnya kepada pembelaan Tuhan. Setelah bertemu Tuhan Yesus, hasrat yang salah itu akhirnya diluruskan ke arah yang benar. Saat Paulus dianiaya, dia tidak menyerah, dia tidak melupakan tugas yang Tuhan taruh di atas pundaknya, dan dunia saat itu terbalik karena pengaruhnya. Ketekunan dalam mengerjakan pekerjaannya, mendorong dia menulis sebagian besar kitab Perjanjian Baru, dan kata-katanya masih mempengaruhi hidup kita sampai hari ini. Dia menulis dari penjara, belenggu dan jeruji besi tidak menghentikannya. Dia melanjutkan perjalanan, bangkai kapal dan badai tidak menghentikannya. Dia disuruh diam, ancaman tidak menghentikannya. Dia terus maju melalui kesulitan hidup, dan terdorong oleh karena panggilan Kristus atas hidupnya. Kita semua diberi panggilan yang besar dari Tuhan. Kita bukan Paulus, tetapi kita bisa menjadi pengaruh. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita akan berdampak kepada hubungan kita dengan orang lain. Kesetiaan yang konstan untuk mengikut Kristus dan menaati firman-Nya akan menentukan seberapa kuat pengaruh kita. Sahabat Suara Kasih, Tuhan Yesus adalah satu-satunya sosok yang paling konsisten yang pernah ada. Tidak ada satupun dari kita yang bisa mengimbanginya. Saat orang-orang menjorokkannya, dia masih meluangkan waktu bersama Bapanya. Karena bagi Tuhan Yesus, itu adalah hal yang sangat penting dalam hidupnya. Bahkan jika dia harus kehilangan jam tidur untuk berdoa sepanjang malam. Marilah kita renungkan, jika konsistensi dan ketekunan memiliki kuasa sebesar itu, akan lebih mudah bagi kita untuk menyusun prioritas. Saat kita menempatkan Kristus sebagai pribadi yang paling penting dalam hidup kita, kita bisa mendengar apa yang Dia katakan. Konsistensi melenyapkan gangguan, memperkuat tekad untuk melawan serangan, dan membangun kebiasaan baru yang bisa bertahan seumur hidup. Kehidupan kita akan menjadi sangat berharga saat kita memiliki konsistensi di dalam segala hal yang kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa,
Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.